macam-macam garis pada segitiga. Kita akan mengenal 4 macam garis yang ada pada segitiga. Antara lain, yang pertama adalah garis bagi. Garis bagi adalah garis yang ditarik dari titik sudut dan membagi sudut itu sama besarnya. Maka untuk membuat garis bagi, kita membutuhkan busur derajat untuk mengukur bahwa pada titik sudut itu kita benar-benar membagi dua sudutnya sama besar. Misalnya kita mempunyai segitiga ini, garis bagi bisa kita bentuk dari sudut yang di atas ini, atau sudut samping kiri, atau sudut samping kanan. Misalnya saya ambilkan dari sudut yang di atas. Caranya, setelah kalian membuat sembarang segitiga, ukurlah sudut yang akan kalian buat garis baginya. Tadi pada saat saya membuat segitiga ini, saya sudah mengukur sudut di sini. Ternyata besar sudutnya adalah 84 derajat. Maka dari 84 derajat ini kita bagi 2 menjadi 42 derajat. Maka masing-masing ini 42 derajat. Kita tarik garis setelah terbagi sudut masing-masing 42 derajat. Maka ini disebut sebagai garis bagi, karena garis ini membagi sudut ini menjadi dua bagian yang sama besar. Kalau kita akan membuat garis bagi dari sudut yang di sini, boleh kita ukur dulu sudut yang di samping kanan ini. Misalnya kok ini besarnya 50, maka kita bagi dua masing-masing 25 derajat, lalu kita tarik garis sampai ke sisi di depannya. Disebut garis bagi untuk sudut yang sebelah kanan. Demikian juga untuk sudut yang sebelah kiri. Kita ukur dulu sudutnya berapa, lalu kita bagi dua sudutnya persis sama besar. Tarik garisnya ke sisi depannya. Maka akan terbentuk garis bagi yang ketiga. Itu pengertian garis bagi. Yang kedua adalah pengertian garis tinggi pada segitiga. Garis tinggi pada segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut tepat tegak lurus dengan sisi di depannya. Kata kuncinya tepat tegak lurus dengan sisi di depannya. Bedakan dengan garis bagi, kata kuncinya membagi sudut sama besar. Kalau garis tinggi, tepat tegak lurus dengan sisi di depannya. Cara membuatnya adalah kita buat dulu sembarang segitiga. Setelah kita buat sembarang segitiga, kita tempatkan penggaris pada sudut yang kita maksudkan akan kita buat garis tingginya. Setelah kita tempatkan, kita pasang busur biar dia posisinya tepat tegak lurus dengan sudut yang tadi kita tarik garisnya. Dia biar tepat ke sini 90 derajat. Nah, ini disebut sebagai garis tinggi. Garis tinggi belum tentu membagi dua sudutnya sama besar. Garis tinggi itu intinya adalah dia harus tegak lurus dengan sisi di depannya. Demikian juga kalau kita akan membuat garis tinggi dari sudut yang sebelah kiri ini. Kita tarik garis yang tepat tegak lurus dengan sudut di sisi ini dengan di sisi depannya. Tarik seperti ini. Pastikan dia tepat tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat. Ini menarik garis tinggi dari sudut sebelah kiri. Kalau menarik garis tinggi dari sudut sebelah kanan, maka dari sini kita tarik garis yang tepat tegak lurus atau yang bersudut 90 derajat dari sudut kanan ke sisi di depannya.
Itu pengertian garis tinggi. Yang ketiga adalah garis berat. Garis berat adalah garis yang ditarik dari titik sudut membagi sisi di depannya sama panjang. Kata kuncinya membagi sisi di depannya sama panjang. Kita buat dulu sembarang segitiga. Misalnya saya beri nama segitiga A, B, dan C. Caranya, misalnya kita akan membuat garis berat dari titik sudut A. Maka kita lihat sisi di depannya sisi A. Sisi depannya sisi A adalah sisi BC. Kita ukur dulu panjang sisi BC berapa. Kita bagi biar menjadi dua bagian yang sama panjang. Dari B ke C kita bagi dua persis di F. Maka BF panjangnya sama dengan FC. F ini kita hubungkan dengan A. Nah, ini disebut sebagai garis berat AF. Demikian juga kalau kita akan membuat garis berat B ke sisi di depannya yaitu sisi AC. Kita ukur dulu A sampai C berapa panjangnya. Kita bagi 2 sama panjang, ketemunya di E. Setelah kita bagi 2 sama panjang, ketemunya di E, tarik garis dari B ke E. Maka ini juga disebut sebagai garis berat dari B ke E. Sama halnya kita akan membuat garis berat dari sudut C. Maka kita ukur dulu panjang sisi AB. Panjang sisi AB berapa? Kita bagi 2 biar sama panjang. Ketemunya di D. Kita tarik garis dari C ke D. Ini disebut garis berat CD. Jika kita membuat garis berat AF, BE, dan CD, ketemunya di titik Z di tengah-tengah ini. Maka titik Z ini disebut sebagai titik berat, yaitu pertemuan 3 buah garis berat. Keistimewaan titik berat Z ini mempunyai ketentuan Z selalu membagi kedua titik di kanan dan kirinya dengan perbandingan 2:1. Yang dimaksud kanan dan kirinya adalah Z menuju garis di perpanjangannya. Berarti Z ke A, Z ke F, Z ke B, Z ke E, Z ke C, Z ke D. Maka kita akan mendapatkan perbandingan yang selalu konsisten, yaitu dari A ke Z dan Z ke F perbandingannya adalah 2:1. Dari B ke Z, Z ke E juga memiliki perbandingan 2:1. Demikian juga dari C ke Z, Z ke D memiliki perbandingan 2:1. Nanti konsep ini akan saya gunakan untuk menerangkan contoh pada jarak suatu titik pada bidang. Yang keempat adalah garis sumbu. Garis sumbu adalah garis yang membagi setiap sisi pada segitiga menjadi 2 bagian sama panjang dan tegak lurus dengan sisi tersebut. Kalau kita melihat pengertian garis sumbu, ada kata-kata membagi 2 sama panjang. Ini mirip seperti garis berat. Tetapi dia harus tegak lurus, berarti dia mirip dengan garis tinggi. Maka garis sumbu ini merupakan perpaduan antara garis berat dan garis tinggi. Sehingga kalau saya gambarkan, nah, bedanya garis sumbu, dia tidak ditarik menuju ke titik sudut. Dia hanya butuh posisi. Pengertian yang pertama, membagi 2 sisi sama panjang. Katakanlah saya tuliskan di sini. Sisi yang di bawah ini saya bagi 2 sama panjang. Ketemunya di sini. Nah, sisi yang ketemu di sini saya tarik garis yang tepat tegak lurus.
Pengertiannya adalah membagi dua sama panjang dan harus tegak lurus dengan sisi tersebut. Ini disebut sebagai garis sumbu. Dia tidak mengarah ke sudut. Misalnya dari sisi yang di sebelah kiri. Saya bagi dua dulu sama panjang, maka ketemunya di sini. Saya tarik garis yang tepat tegak lurus dengan sisi itu. Ini 90 derajat. Ini disebut sebagai garis sumbu dari sisi kiri. Garis sumbu dari sisi kanan, saya buat dulu bagi dua sama panjang. Ketemunya di sini, saya tarik garis yang tepat tegak lurus. Ini 90 derajat, disebut juga sebagai garis sumbu. Jadi garis sumbu ini tidak ditarik dari titik sudut, tetapi ditariknya dari membagi dua sisi sama panjang dan tepat tegak lurus. Itu adalah pengertian dari jenis-jenis garis pada segitiga.